kemudian atau hanya suara saya ditinggalkan begitu saja, kalian pergi entah kemana, itu yang sering terjadi adalah seperti itu. Jadi saya sudah tahu triknya. Jadi nanti kalau saya ngerekamin suara saya di YouTube, nggak apa-apa lah, suaranya Bu Mila itu gampang, nanti bisa didengerin sambil lalu lalang. Jadi sekarang it's your turn, gantian buat mempresentasikan hasil belajarnya. Nggak usah guyonan aja guys. Nanti tak tanyain nggak bisa jawab, awas lo ya. Waduh. Jadi saya ya apa sih kok aduh kok ini nak mahasiswa toh masa iya ditakoni gak gelem. Kalau nggak mau ditanyain besok lagi jangan daftar mahasiswa, out langsung ya, itu aja. Jadi karena ini minggu perkuliahan ke-14 ya sudah, sekarang adalah gilirannya kalian yang berperan aktif supaya pembelajaran ini bentuknya adalah dua arah, tidak hanya satu arah, bukan hanya saja saya yang ngomong. Ada pertanyaan nggak ada Bu, sepi krik-krik. Atau pertanyaannya ya itu aja nggak nyambung sama materinya. Yang saya lihat tadi sudah yang mengumpulkan PowerPoint-nya ada 6 kayaknya. Nah silahkan dari ke-6 anak itu, ini yang datang ada berapa? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Salah, 6, 7. Jadi ada 7 orang anak, silahkan mempresentasikan terlebih dahulu. Yang sudah dikumpulkan, singkat saja, setiap anak mempresentasikan 5-10 menit. Cepat. Yang siapa duluan adalah mulai dari pojok kiri, dimulai dari Septian. Klik di sini, present now. Yo terserah mau pakai apa, masa iya pakai tangan di dada-dada gini bisa lihat apa terek. Yang pertanyaannya ini kan gak penting. Ada. Lah mbok kira iki dada-dada, oh ya Bu presentasi say goodbye apa? Ini belum siap Bu. Belum siap Bu. Oh ya sudah. Enggak, kalau gitu berarti saya kurangi nilainya 5 dulu ya. Oke. Nggak bisa diganggu gugat itu. Siap nggak siap, pokoknya kalau saya suruh presentasi tidak siap ya udah nilainya -5. Tak catat dulu di instruction. Ya sudah. Kan ya sudah. Ya kedua, Syahrial berarti sesuai dengan urutannya di kamera saya ini ada Septian, Syahrial, Andreas, ketiga, keempat Ihsa, kelima Flora, keenam Octavian, ketujuh yang terakhir adalah Henry. Jadi urutan dari Syahrial dulu sekarang. Berarti Septian -5 dulu ya. Silakan Syahrial untuk mempresentasikan hasilnya. Saya lihat. Bentar Bu. Hitungannya jangan dijelaskan A kali B kali C, yang singkat saja konsep perhitunganmu kamu pakai seperti apa, hasilnya bagaimana gitu ya. Ya Bu. Oke. Bisa kelihatan nggak? Ya bisa. Halo. Mereka bisa melihat itu. Bisa. Untuk perhitungan kemarin ini soalnya begini Bu. Ya, soalnya Ya, begini begitu. itu bagaimana? Nah, bagaimana begini? Pondasi Kaison yang mampu menahan beban QW 4.500 kN muncul di permukaan air 1,5 meter. Dalamnya masuk ke dalam air. Untuk tanah dasarnya gamasatnya 18,2 kN per meter kubik. Untuk sudutnya 28 derajat. Kohesinya 0 kN. Oke. Untuk bebannya FC 25 103 kN per meter persegi. 25 kali 10 pangkat 3. Ya. 25 kali 10 pangkat 3. Untuk gamma konkretnya 24 kN. Tebal dindingnya 0,75 meter. Masuk ke dalam tanah 4 meter. Nah, jadi bentar Bu. Saya tunjukkan ini aja. Mana ya?
Jangan lama-lama loh. Masih Ya, Bu. ada gantian. Mana ya? Di F5 biar kelihatan. Aku suka ini. Suka apa? Sukanya yang pink. Yang apa? Yang pink yang ada kelinci loh. Yang pink yang ada kelinci itu apa sih? Yang itu loh yang pakai, yang tak pakai. Apa sih yang gue pakai tak pakai itu apa? Tak pakai aku. Oh, baju itu ta. Ambil loh. Loh, Sahrial itu apa? Kemute kamu? Anunya. Suaranya. Di on kan dulu Sahrial. Iya, Bu. Ya, Bu. Maaf, Bu. Jadi untuk penyelesaian saya hitung tebal sil, saya menggunakan L sama dengan B 4 meter, diasumsikan persegi. Untuk T-nya saya menggunakan yang persegi 0,866 dikali BI sekian Q FJ 1 plus 1,61 LI per BI. Kita cari dulu Q-nya. Wes, kasih baca rumusnya. Nah, ya, Bu. Jangan dibaca rumusnya. Untuk T-nya sekian, saya gunakan 4 tadi. T kuadratnya sekian dan ketemunya T1 sekian, T2-nya sekian. Saya ambil T2 karena positif. Untuk kontrol gesernya A1 itu luas dari persegi 4 sisi kali sisi 4 kali 4 sama dengan 16. P1-nya kelilingnya 4 kali sisi 4 kali 4 meter 16 meter. Untuk geser region-nya 0,17 0,85 ini FC di akar FC aksen. Hasilnya segini. Dari V yang ini, V yang tadi, geser tadi itu dimasukkan jadinya T sama dengan 0,12 meter atau 12 cm. Itu kontrol terhadap geser. Untuk kontrol terhadap pengapungan dengan penampang segi empatnya, FLI B0 kali L0 kali H kali gamma W, L0-nya sama dengan B0. Perhitungan QS-nya diabaikan ya? Ya, Bu. Mengapa perhitungan QS-nya diabaikan? Penghitungan QS-nya? Untuk menghitung FD itu loh. Oh iya. Itu. FD itu apa sih? Gaya apa sih? FD itu apa namanya? Beratnya, Ibu. Jadi beratnya mengapung tidak mengapung itu, Bu. Kalau di FD-nya kan berarti kalau secara ini kan FLI lebih besar daripada FD-nya lebih besar daripada FLI. LI kan tidak mengapung. Jadi FD itu beratnya di ininya apa namanya? Apa ini nah? Kaisonnya. Kalau FLI apanya? Kalau FLI itu ada H, ada gamma W-nya. Ya, apa itu? Berarti mungkin ada H, ada gamma W. Mungkin itu, Bu, perlawanan kalau misalnya dia mau mengapungnya itu, Bu. Loh, tadi soalnya ada apa? Kedalaman kaison masuk ke dalam air adalah 5 meter. Nah itu FLI itu adalah kedalaman airnya dari kaison yang tertanam di kedalaman airnya. Perhitunganmu itu di situ. FLI itu adalah gayanya dari sedalam kaison itu masuk ke dalam air dibandingkan dengan berat kaison yang masuk ke air. Logikanya kan seperti itu. Iya. Yang namanya kamu kalau belajar fisika itu syaratnya benda mengapung itu apa ya?
Soalnya benda mengapung ya gaya beratnya itu lebih besar daripada itu. Gaya yang menekan di airnya itu, Bu. Yang melawannya, Bu. Kalau misalkan melayang. Kalau melayang Ayo ya. SMA mau balik lagi ke SMA dulu. Mumpung sudah dibuka sekolah SMA-nya, Nak. Wah. Kalau melayang itu iya. Mungkin ada yang bisa membantu jawaban temannya. Mungkin kan kalian saling membantu ya kan? Bagaimana? Ayo. Kalau sekarang pertanyaannya, kalau itu kontrol terhadap pengapungan itu adalah berat dari benda dibandingkan dengan berat airnya, logikanya FLI itu adalah berat airnya, kemudian FD itu adalah berat dari pondasinya, pondasi kaisonnya. Ya, oke. Itu kan konsep fisika. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu tuh kalau misalkan dulu belajar fisika waktu zaman-zaman SMP, SMA itu kan ada keterangannya, ada kategorinya. Kapan ya benda itu dikatakan tenggelam, mengapung, melayang dan sebagainya. Ya kan? Sekarang kalau misalkan benda itu tenggelam, syaratnya apa berarti? Berarti bendanya lebih berat daripada gaya di airnya, Bu. Oke. Apa sih bahayanya kalau pondasi kaison itu mengapung di air? Ada yang bisa menjawab? Bahayanya. Bahaya nggak sih sebenarnya pondasi kaison itu mengapung? Ini kan kalau kamu bilang kan di titik ini, di bahasan yang kontrol terhadap pengapungan, itu kan berarti kamu melakukan cek, ya kan? Iya. Apakah pondasi kaison itu mengapung atau tidak, begitu kan sebenarnya? Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah pondasi kaison itu berbahaya pada saat dia mengapung? Yo, dipikir. Apa ya? Ada yang berbahaya tidak pada saat dia mengapung? Pada saat mengapung dia bahaya. Ya. Bahaya, Bu, kalau menurut saya, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Iya, kenapa? Kan itu, Bu, nanti stabilitasnya itu, Bu. Jadi kan kalau ke ombak-ambing ombak itu kan itu, Bu. Nanti kan bisa geser-geser nanti, Bu, kalau ke ombak-ambing ombak. Geser apa guling? Logikanya. Kalau logikanya sih jadi guling kayaknya, Bu. Kalau geser kan bentar, Bu. Geser apa guling ya? Oke. Guling kayaknya. Sekarang coba nggak tahu. Oke, ya sudah jangan galau. Ya, tentukan saja pilihan guling, geser, daya dukung atau yang mana? Jawabannya guling saja, geser saja atau yang mana? Kayaknya guling deh, Bu. Kayaknya, Bu. Oke, ya sudah. Sementara ini jawabannya adalah guling. Kita simpan bersama-sama. Oke, lanjutkan dulu. Jawabannya ini harusnya diikuti dengan pertanyaan yang baik dan benar. Pertanyaan pertama adalah harusnya memberikan gambar ilustrasi. Kamu gambar ilustrasi nenek buri. Jadi, yang diilustrasikan pertama itu adalah bagaimana pondasi kaison itu tertanam di tanah, mengapung di air, dan lain-lain sebagainya. Itu dulu yang diilustrasikan. Jadi, gambarmu ilustrasi yang kiri itu harusnya ditaruh di awal. Kemudian, gambarnya yang persegi, gambar ilustrasi dasarnya kaison itu nanti terakhir setelah perhitungan. Oke, lanjut Nose, presentasimu. Jawabannya apa? Jadi dari kontrol terhadap pengapungan, kesimpulannya tidak mengapung, Bu, karena FD-nya lebih besar daripada FLI-nya yang nilainya 990 dibandingkan 3.600 sekian, Bu.
Untuk kontrol daya dukungnya masih sama pakai QC AP Q bintang NG 1 untuk 28, NG-nya pakainya 17,81 dari tabel Terzaghi. Untuk Q-nya dari gamma T dikali H, gamma T-nya gamma SAT tadi dikurangi dengan gamma W hanya 4 karena 4 yang tertanam di tanah itu sama dengan sekian 32,8. Untuk Q-nya dari rumus tadi dimasukkan semua hasilnya 16.600 sekian. Untuk Kijin-nya saya pakai SF-nya 3, jadi KJ-nya dibagi dengan SF-nya tadi 3, hasilnya 5.500, lebih besar dari QW-nya, sama dengan 4.500. Berapa nilai angka keamanan yang digunakan? Angka keamanannya 3, Bu. Oke, mengapa 3? Mengapa 3? Iya. Kalau mengapa 3 ya? Ayo jangan dijawab, sudah takdir lo ya. Bukan takdir, Bu. Ayo benar. Iya benar. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah karena keinginan saya? SF-nya 3 karena itu. Kalau pondasi kan biasanya karena apa ya? 2,5 sampai berapa gitu, saya. Cari sopo kok ngawur ayo. Apa yo yang dulu diajarkan saya waktu pertama gimana yo? SF3. TikTok. Iya, gitu. Ya, silahkan ada yang mau menjawab? 50-50, phone a friend, ask the audience. Yang mana? Yuk. Saya, Bu. Oh iya, ask the audience berarti. Mungkin ya, Bu. Ini saya pernah dapat di Respon 1 ya, Bu. Ini ada kategorinya, kategori A. Jadi ini tipikalnya adalah bridge kan, Bu, jembatan. Jadi ya kalau bahasa Inggrisan, Bu, saya nggak seberapa. Pokoknya ini antara 3. Kok lek nang negara Londo piye jal gak iso ngerti bahasa Inggris iki. Ya seperti itu lah, Bu. Ini Bu ada syarat-syaratnya. Jadi kategori ini adalah kategori A gitu. Jadi untuk Thorough and Complete Soil Exploration itu SF-nya itu 3. Kalau Limited Soil Exploration jadi kalau data-datanya limit banget itu 4, tapi kalau data-datanya komplit itu 3. Untuk kategori A yaitu jembatan. Dari mana itu sumbernya, Andrea? Terzaghi. Dari mana, Andrea, sumbernya? Dari Bularas. Dari Terzaghi mungkin, Bu. Tapi ini saya sih pernah baca-baca. Lo ngawur. Terzaghi, Bu. Kayaknya. Nama apa? Daging yang itu loh, yang ada kuahnya. Masih ingat nggak persyaratan di SNI 8460 2017 nilai angka keamanan minimum pada pondasi dalam besarnya adalah 2,5. Jadi kalaupun nanti nilai angka keamanan itu adalah entah itu apa yang dikatakan Andreas, nanti ada yang macam-macam sebenarnya. Jadi angka keamanan itu akan tergantung dari si desainernya, tergantung dari data yang digunakan. Jadi kalau misalkan kamu mau menggunakan SF-nya 3, ya parameternya itu tadi yang paling gampang. Karena di SNI 8460 2017 menyebutkan bahwa nilai angka keamanan pada pondasi dalam minimum adalah 2,5. Sedangkan pondasi Kaesong sendiri adalah termasuk dalam pondasi dalam, begitu ceritanya. Ngomong-ngomong, mengapa pondasi Kaesong itu dikategorikan sebagai pondasi dalam? Sedangkan kalau kita lihat dari kedalamannya pondasi Kaesong itu tidak terlalu dalam. Mungkin hanya 10 meteran, 11 meteran. Mengapa kok dia dikategorikan pondasi dalam? Ada yang bisa menjawab? Kenapa?
Ayo, apa ya jawabannya ya? Mungkin karena ini ya Bu ya, mungkin karena kalau saya baca dari apa itu beberapa sumber itu ada kalau kaison itu benangnya lebar Bu. Oke. Ya, mungkin Terus karena lalu apalagi? karena bentangnya Oke. lebar, mungkin untuk masuknya ke dalam itu juga dalam Bu. Atau kalau atau kalau nggak gitu karena yang ditumpu itu juga besar di atasnya. Ya, oke. Sudah, ayo lanjutkan lagi. Siapa? Sahrial? Oh ya. Untuk pertanyaan lanjutannya ini, Bu. Jadi, apakah pondasi kaison harus mengapung atau tenggelam? Mengapa? Ini pondasi kalau saya baca-baca, pondasi kaison harusnya tenggelam, Bu. Penjelasan tentang kaison itu pondasi ini dibuat dengan membenamkan silinder beton di tempatnya bersamaan dengan penggalian tanah dimaksudkan untuk mengirimkan beban besar yang harus melalui air atau material jelek sebelum mencapai tanah pendukung yang kuat. Nah, dari kalimat ini tuh saya sebenarnya juga agak bingung sih Bu. Maksudnya dari melalui air atau material yang jelek sebelum mencapai tanah itu apa itu? Untuk lanjutannya, jadi kaison mengapung hanya pondasi yang kaison yang mengapung itu hanya merupakan salah satu metodenya saja, metode pelaksanaannya. Karena saat pemasangan juga ditenggelamkan dengan material granular. Untuk pertanyaan kedua, kontrol apa lagi yang perlu dilakukan pada desain pondasi kaison selain kontrol geser, kontrol pengapungan, dan kontrol daya dukung? Untuk kontrol yang perlu dilakukan selain ketiga tadi adalah daya dukung pondasinya secara berkelompok, kontrol penurunan kaisonnya, dan kontrol stabilitas gaya angkat. Itu yang saya baca. Nah, untuk stabilitas gaya angkat ini saya juga masih belum tahu bentuknya seperti apa. Dari mana itu? Dari mana sumbernya yang ada 3 kontrol itu? Dari ini Bu, yang pertama ini Bu. Sopo? Bentar, Bu. Dari ini yang pertama itu sopo, Lek? Bentar. Saya bukakan dulu, Bu. Dari Rita Susanti, Universitas Islam Indonesia itu. Studi pustaka dari apa itu tulisannya? Jurnal ta? Iya, jurnal. Studi pustaka analisis perencanaan pondasi kaison. Itu. Oke. Nah, itu. Terus? Untuk pertanyaan terakhir, pada bangunan konstruksi apa pondasi kaison dipakai berdasarkan ketiga jenis pondasinya? Pondasi kaison, kalau saya baca itu umumnya digunakan konstruksi bangunan yang berinteraksi langsung dengan air. Menurut Teng itu, istilah kaison merupakan struktur bawah yang ditenggelamkan ke dalam air. Itu aja, Bu. Ya sudah. Sudah? Ya sudah, Ibu. Oke, lanjutkan. Tadi siapa yang nomor 3? Saya mungkin, Bu. Saya lupa. Oh, iya. Langsung menjawab pertanyaan. Iya, Bu. Ini saya tampilkan juga ya, Bu. Yo, perhitungannya tetap harus ditampilkan. Oke, Bu. Tapi langsung menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi di kelas. Ya, ini, Bu. Ini untuk yang pertama. Ya, mohon maaf. Kekecilan. Jadi, ya seperti ini. Jadi, seperti yang kita ketahui dari latihan pondasi kaison, itu kita diketahui kiwirnya, setelah itu muncul di permukaan itu 1,5 dan lain-lain sebagainya, karena supaya bisa terbagi dengan yang lain. Jadi ini langsung dijawab. Yaitu pertama kita ilustrasikan dulu. Jadi yang pertama saya ilustrasikan penampangnya dahulu. Saya menambil penampang persegi. Jadi seperti ini ukurannya sesuai dengan yang saya ambil ada 4,5 untuk
bagian dalamnya 0,75 ini ketebalan karena sudah dari ketentuan dari soal. Setelah itu lanjut ke ilustrasi yang berikutnya, yaitu penampang bagian potongannya, kayak ya bisa dibilang potongannya lah. Potongannya jadi ini potongannya seperti ini, sesuai dengan diketahui tadi, ya, seperti ini bentuknya, dan totalnya juga tetap 6 meter kayak gitu. Terus yang pertama, perhitungan pertama yang poin B, kita menghitung tebal sil kayak gitu. Tebal silnya di sini dengan memakai rumus persegi, ya persegi akhirnya diketahui tebal sil yang positif adalah 0,406 meter. Ya, setelah itu sebentar, Bu. Oke. Ya. Setelah kita menghitung tebal sil, setelah itu kontrol terhadap geser. Ya, di sini kita juga pakai persegi, jadi rumusnya adalah persegi, dan kita mencari dahulu ini apa ya? Ya izin apa ini? Bentar, Bu. Ya, tegangan geser izinnya diketahui dahulu. Setelah kita mengetahui tegangan geser izinnya, lalu kita baru masukkan ke rumus kontrol gesernya kayak gitu. Jadi kita masukkan tebal silnya tadi yang sesuai dengan rumus ini, tebal silnya yang 0,406 kita masukkan aja. Setelah itu hasilnya sudah ketemu dan kita kontrol, dan akhirnya izinnya tetap lebih besar daripada kuat gesernya kayak gitu. Jadi masih oke, dan itu bisa diizinkan sesuai syarat. Lalu selanjutnya kita masuk ke kontrol terhadap pengapungan. Jadi FU tadi sudah dijelaskan, yaitu berat terhadap airnya, dan FD adalah berat terhadap pondasi kaisonnya. Jadi FU-nya sesuai dengan ya rumus ketemu 3240 kN. Terus setelah itu kita masuk ke FD-nya melalui mencari dengan WC dan WS tadi sudah diketahui. Setelah itu, dan hasilnya adalah FU lebih kecil daripada FD, berarti pondasi kaison tidak mengapung. Dan ya sudah berhasil seperti itu. Nah, ketika sudah berhasil, maka boleh lanjut lagi ke daya dukung pondasinya sesuai yang pertanyaan yang di atas, yaitu rencanakan apakah bisa memenuhi daya dukungnya dengan QW-nya seperti 4.500 kN. Jadi kita hitung Q ultimate dahulu, yaitu QC plus QF. Nah, tapi di sini yang dipakai adalah QC karena QF itu kalau nggak salah tadi itu pondasi, untuk pondasi kaison itu tidak diperhitungkan oleh lekatan pada pondasi kaison. Jadi langsung ke ujung pondasinya kayak gitu yang diambil untuk perhitungan Q ultimate-nya. Jadi seperti ini QC dihitung sampai akhir, dan QC ini adalah sama dengan Q ultimate-nya. Jadi Q ultimate-nya adalah 16.200,576 kN. Yaitu dibagi, kita lanjut ke Q allow-nya dengan SF-nya adalah 3. Jadi hasilnya ada 5.400,192 kN. Jadi kalau maka dari hasil tersebut Q allow lebih besar daripada QW, maka hal ini pondasi kaison tersebut mampu menahan beban 4.500 kN. Ya, seperti itu Bu untuk perhitungannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah pondasi kaison harus mengapung atau tenggelam? Dalam hal ini saya bingung apakah pondasi kaison yang apung atau gimana, tapi saya coba cari pondasi kaison ini apakah kaitannya dengan rumah apung yang ada di Kalimantan, yang saya tadi cari info kayak gitu di ketemu di web, yaitu di Kompas kayak gitu. Dan ya dapat dari situ mungkin ya Bu, ini
sedikit melenceng kayak gitu. Jadi dari hal yang dari Kompas TV tadi, Kompas TV, ya Kompas TV tadi itu diketahui bahwa rumah apung itu juga memiliki pondasi, tapi pondasinya 70% itu tenggelam dan 30% itu mengapung. Kompas.com ya, Kompas.com. Ya dari sumber tersebut, jadi kemungkinan apakah pondasi Kaisang harus mengapung atau tenggelam, ya kalau dalam hal rumah apung mungkin itu nggak berlaku semuanya kayak gitu. Jadi 70% tenggelam dan 30% mengapung. Dan mengapa? Nah, mengapa ini saya coba pikirkan sendiri. Jadi nggak tahu di infonya itu juga nggak dijelaskan kayak itu. Mungkin 70% tenggelam itu fungsinya ya karena pondasi itu kan meneruskan beban yang dipikul dari atas sampai disalurkan ke dalam tanah, dan 30% mengapung itu mungkin agar membuat bangunan itu tetap mengapung atau tidak tenggelam yaitu. Tapi jika untuk bangunan jembatan menurut saya itu tenggelam, itu salah tulis, tenggelam meskipun pada pondasi itu bukan berarti mengapung di air, tetapi masih tenggelam dengan pondasi. Jadi ya kalau untuk jembatan ya pasti harus tenggelam kayak gitu, karena nggak boleh tenggelam karena ya bebannya itu lebih besar kayak gitu. Itu untuk pertanyaan itu. Dan untuk kontrol yang diperlukan pada desain pondasi Kaison ini ya ini kontrol geser itu ya memang kita sudah kerjakan. Terus kontrol pengampungan, kontrol daya dukung tanah. Nah, kontrol penurunan ini saya teringat dari Ibu Mila yang pernah bilang bahwa setiap pondasi itu belum, yang kemarin kita kerjakan itu belum sampai selesai karena ada faktor penurunannya juga. Jadi memang ini kalau di logika juga masuk kayak gitu. Jadi ini sumbernya dari Bu Mila. Terus kontrol overtuning, cooling, terus ya ini duplikat Bu. Jadi overtuning, terus kondisi normal dan kondisi gempa, kontrol bearing capacity overtuning. Jadi ini dari Irza Ahmad ISSN ya, ini ya seperti berikut sumbernya. Jadi kontrolnya banyak. Terus selanjutnya tipe pondasi Kaison. Nah, ini Kaison terbuka, ada Kaison bertekanan pneumatik dan Kaison apung. Dan untuk Kaison terbuka, kalau menurut saya ini sudah banyak. Ini dari sumbernya juga sih, dari di Indonesia ini sudah banyak digunakan di rumah tinggal, gedung tinggi, jembatan maupun pelabuhan, dan sering populer dengan disebut pondasi sumuran kayak gitu. Ini Kaison terbuka. Dan untuk Kaison bertekanan atau pneumatik ini konstruksi jembatan dan pelabuhan, karena sering digunakan di daerah laut atau air yang berhubungan dengan air. Jadi ini biasanya di jembatan atau pelabuhan kayak gitu. Dan sumbernya seperti itu. Terus untuk Kaison apung ini yaitu khusus biasanya digunakan di jembatan dan pemecah gelombang. Dan ya seperti ini. Ya, berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Lalu? Ya, sudah. Selanjutnya, yang presentasi selanjutnya. Iksa. Coba langsung dijawab ke pertanyaan yang saya berikan. Jadi maksudnya itu pertanyaan yang saya berikan tuh kayak yang tadi saya barusan berikan di PowerPoint tadi loh. Untuk perhitungannya saya sudah skip ya. Cuman ada yang kayak kamu tuh berbeda, ada yang kontrol pengapungannya oke, ada yang kontrol pengapungannya tidak oke. Ya sudah, itu nanti saya lihat lagi, cek kembali detail perhitungannya, oke? Coba lanjutkan, tidak ada kah anaknya? Kalau tidak ada, lanjut ke siapa tadi setelah Iza? Flora kalau nggak salah.
Flora? Apakah terganggu sinyalnya? Oke. Sahrial, kamu mendengarkan musik? Kau goyangkan saja semua badanmu itu. Flora suaranya tidak dengar ya? Iya. Apa? Aku bukan apa? Susu. Ini malamnya belum selesai kamu minta susu. Susu. Oh, pengen soto. Ini soto kan? Soto ayam. Tunggu di sini tapi. Ini tak beli mau tunggu sini ya. Bisa kan? Ayo. Oh, tidak suka biasa. Coba dicopot aja headsetnya. Ya, oh. Nyanyi ya. Jeng, jeng, jeng. Nggak iku. Perbaiki. Sini. Sini, perbaiki. Dokumentasi praktikum di Google. Ini panas aku mana sih? Mau nasi goreng aja kan? Enggak. Soto. Oke, sepertinya Flora sedang bermasalah. Kenapa ya nggak bisa unmute someone else? Bisa. Bisa. Pakai apa itu? Pakai Google Classroom. Meeting. Ini loh. Nggak bisa kan kalau Langsung. setting dah. Enggak. Loh. Enggak loh. Enggak, maksudnya aku nge-unmute dia gitu loh. Bukan yang aku nggak unmute gitu. Wes lanjut sih ya. Siapa namanya Flora nanti dulu ya, karena suaranya nggak dengar. Jadi kita lanjutkan ke siapa tadi setelah itu. Ayo jangan pura-pura lupa, segera, biar nggak lama-lama. Waktunya saya Bu, tapi Octavian, Bu. saya ke Ya. restoran Bu. Waktunya ke restoran. Baik. Septian aja, Bu. Lanjut aja dulu Bu. Bu, Henry aja dulu Bu. Henry, Bu, saya Ya sudah, kalau nggak Nanti ada saya yang mau 10 dua-duanya ya, biar nggak kelamaan. Jangan, Bu. sudah 5 tadi, Bu. Jangan Bu. Wes,
Saya serat 2 ke saya. Wis gak ono alasan maneh. Henry, Iya, Bu. ya, silakan Hen, presentasi Hen. Bentar. Coba Flora komputernya di restart dulu. Jangan pakai headset. Pakai ini saja, pakai bicara biasa saja. Halo. Dengeran nggak, Bu? Wih, Mantap, En. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi mulai soalnya, Bu, ya. ya. Langsung ke Jadi- pertanyaan saya loh yang baru itu saya beri tadi siang. Perhitungannya Oh, pertanyaan. nggak usah. Nah, ini, Bu. Kalau menurut saya sih fondasi KSN itu harus tenggelam, Bu, karena prinsip fondasi sendiri kan harus menerima beban dari bangunan atas kemudian menyalurkan ke dalam tanah. Ya. Terus kan juga ditegaskan dari kontrol pengapungan pada perencanaan fondasi Oke. dengan FD kekuatan tinggi lebih besar daripada itu kekuatan apung. Dan jika kekuatan tinggi lebih besar dibandingkan kekuatan apung, maka fondasi akan tenggelam. Begitupun sebaliknya, jika kekuatan lebih besar daripada kekuatan tinggi, maka fondasi akan mengapung dan harus dilakukan penebalan kecil agar fondasi tidak mengapung. Seperti itu. Oke. Ya. Lanjut, Bu. Yuk lanjut. Kemudian kontrol. Ini presentasinya itu tipikal yang nggak menarik ya sebenarnya. Bentar, saya mau komentarin dulu. Ya. Sebenarnya presentasinya ini adalah, ya. Aku pengen itu soto. Oh iya nanti. Presentasinya ini adalah tipikal yang kurang menarik sebenarnya. Tidak menarik atau kurang menarik ya podo wae larek. Backgroundnya putih dengan tulisan hitam itu sebenarnya adalah yang dianjurkan sebenarnya pada kita melakukan presentasi, tidak terlalu banyak gambar, tidak terlalu banyak animasi, itu benar. Cuman masalahnya di sini adalah kamu hanya melakukan copy paste dari sumber yang kamu contoh, terus kamu tempel begitu saja tanpa kamu editing bentuk huruf dan segala macamnya. Jadi, kalau presentasi itu yang wajib diperhatikan itu selain tampilan yang menarik, isi dan segala macamnya, tulisannya itu juga diperhatikan. Bentuknya, besar kecilnya, kemudian tidak membosankan, tegak, miring, dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Karena mau bagaimanapun yang namanya presentasi, itu yang namanya ibaratnya nanti kalau kamu semester 8, performance, kayak penampilan, termasuk penampilan pada saat kamu sidang berpakaian rapi, kemudian siap presentasi, itu semuanya dikategorikan dalam penilaian. Jadi kalau misalkan ketika kita nanti
melakukan presentasi, kemudian saya tanya bagaimana, sudah siap? Oh sebentar Bu, komputernya di-restart dulu. Oh sebentar Bu, saya belum siap ini. Padahal tadinya sudah pernah saya bilang bahwa kita hari ini adalah presentasi, berarti siapapun bisa saja presentasi. Nah, kalau saya yang tunjuk itu tujuannya adalah karena saya tertarik dengan satu pekerjaannya. Karena dari sekian banyak pekerjaan yang dilakukan, ya istilahnya kalau saya ngasih 80 atau 82 itu step progress dari setiap pengerjaannya itu sudah mengikuti langkah yang benar. Terlepas dari angkanya ini benar atau salah. Karena yang namanya proses desain itu bukan berdasar pada angkanya benar atau salah. Pertama, itu bukan hanya salah satu faktor penilaian. Kedua adalah menjatuhkan bagaimana nilainya nanti. Kayak misalkan kamu punya perhitungan T-nya adalah sekian meter, lalu kemudian kamu bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah, itu adalah proses penilaian. Kemudian kelengkapan satuan dan lain-lain sebagainya, analisis. Kenapa sih kok harus mengapung? Kenapa harus tenggelam? Kapan sih dikatakan tenggelam, mengapung? Kamu tahu nggak rumus itu tuh sebenarnya konsepnya itu buat apa sih? Kalau cuma ngafalin rumus tok, luasan segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, ya sudah selesai. Itu sesimpel itu. Tapi yang namanya desain itu tidak akan sesimpel itu. Desain itu perlu bagaimana pemahaman kita. Kayak tadi dikatakan Andreas, nilai angka keamanan itu banyak sekali faktornya. Dan ketika kamu menjelaskan nanti faktor keamanan itu acuannya apa, kamu ngawur. Misalkan, oh iya Bu, kata slide kuliahnya Bu Laras, oke. Berarti tugasmu sebagai mahasiswa itu adalah mencari tahu sumber keberadaannya itu dari mana asalnya, bukunya apa. Jangan ibaratnya nanti yang jadi korban saya dong. Oh itu katanya Bu Mila, kalau SF itu adalah 2,5 katanya Bu Mila lagi ya toh. Iya saya sebentar. Sini duduk sini. Jadi sebenarnya sumber itu sudah pernah saya ajarkan bahwa harus ada nama orang dan tahunnya, itu yang paling penting. Kalau yang saya disebutkan contohnya, misalkan kamu menggunakan SNI 8460 2017, berarti ya itu sudah jelas. Di tahun 2017 ada SNI 8460 tentang persyaratan perancangan geoteknik, itu yang benar. Begitu caranya kalau menuliskan sumber. Sekalipun sumbernya itu dari internet, ya internet itu kan macam-macam, bisa jadi blogger, terus apa itu tulisan pribadi kayak saya nulis gitu kan. Nah itu biasanya ada sumber bukunya. Nah itu juga nggak boleh disebutkan juga. Jadi orang itu menulis berdasarkan sumbernya bukunya siapa saja. Jadi nanti kamu nulis tuh kompleks, Rek. Ini adalah cara kalau saya mengajarkan ke kalian sebenarnya mulai dari sekarang bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar. Karena nanti outputnya mau nggak mau kan kalian akan skripsi. Nah, skripsi itu kan tidak hanya menuliskan, ya menurut saya Bu, ya menurut Bu Mila, ya menurut siapa, bukan. Tapi menulis itu adalah berdasarkan dari apa yang sudah kamu baca, kamu pahami, kamu terjemahkan kembali, ya kemudian kamu bagaimana kamu mengambil nilai itu dan sebagainya. Jadi itu tidak sesimpel itu nanti ngerjakan skripsi, bukan karena skripsi itu kok lama ya tergantung anaknya, males atau enggaknya. Ya kayak kalian gini ngerjain presentasi itu gampang. Kayak Henry nih misalkan, udah dapat artikelnya, tinggal ditempel, terus habis itu selesai, ya sudah dikumpulin. Ya nggak apa-apa, kayak gitu saya tidak melarang sebenarnya. Cuma nanti jangan diulangi lagi pada saat kalian sudah tahapnya udah, ini kan kamu semester 6 mau ke 7, ya itu sih istilahnya itu jangan pernah memaksakan sesuatu lah. Silakan Hen, ya, dilanjutkan. At the end kamu kurang berapa slide? Kurang 2. Ya, kemudian untuk kontrol ini saya nemunya kontrol terhadap guling Bu, karena pengaruh gaya guling berkaitan dengan momen yang terjadi karena adanya gaya lateral tanah, kelibatan aktif maupun pasif terhadap titik guling struktur. Oke. Kemudian lanjutkan. Untuk pada pembangunan konstruksi apa pondasi Kaison dipakai berdasarkan
ketiga jenis pondasinya. Yang pertama open kaison terbuka, itu digunakan pada konstruksi bangunan pada tanah yang memiliki muka air tanah yang cukup dalam, seperti rumah tinggal. Kaison itu digunakan pada konstruksi bangunan yang memiliki tekanan air yang cukup besar, seperti jembatan di atas sungai atau laut. Kemudian yang tiga, floating kaison apung itu digunakan pada konstruksi bangunan pada tanah yang memiliki kuat dukung cukup tinggi dan memiliki kedalaman muka air tanah yang cukup dangkal, seperti pemecah gelombang. Gitu. Sudah, Bu. Oke. Oke. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih, Hen. Besok lagi diperbaiki ya kalau mengumpulkan kayak gitu lagi presentasinya. Ya, Bu. Oke. Flora sudah bisa keluar nggak suaranya? Udah, Bu. Sudah bisa dengar. Tes. Tes, ya. Halo, tes. Suaranya kecil banget. Sudah, Bu? Belum? Sudah. Kecil udah keluar. Bentar. Sudah keluar PPT-nya. Sudah bisa keluar, Bu, PPT-nya. What is this? Udah bisa keluar PPT-nya, Bu. Sudah, Flo. Mantap. Sudah. Sudah. Jadi, ini yang pertama analisisnya. Apakah pondasi kaison harus mengapung atau tenggelam? Mengapa? Jadi kalau menurutnya Anissa Rahmadani tahun 2019 itu bentuknya jurnal tubuh. Pada dasarnya, dasar pondasi kaison harus bertumpu atau menyentuh lapisan tanah keras. Lalu untuk menurut artikel yang saya dapat dari Ilmu Teknik Sipil tahun 2012 itu menjelaskan bahwa pondasi kaison digunakan pada area yang tergenang air. Pelaksanaannya dengan membenamkan dan menggali tanah di bagian dasarnya. Kalau misalkan kayak contohnya kalau mengapung itu biasanya cuma pada metode pelaksanaannya aja, Bu. Kayak misalkan pondasi apung tadi itu kalau saya baca metode pelaksanaannya pondasi yang udah dibuat di tempat lain itu diapungkan dulu, lalu dia diisi dengan pasir atau kerikil biar dia bisa sampai ke dasar tanah kerasnya tadi. Okay. Untuk pertanyaan yang kedua, kontrol apa lagi yang perlu dilakukan pada desain pondasi kaison setelah kontrol geser, kontrol pengapungan, dan kontrol daya dukung?
Yang perlu diperhitungkan selain kontrol tersebut adalah juga kontrol stabilitas dari struktur fondasinya tersebut. Kontrol stabilitasnya itu ada sliding yang safety faktornya 1,2 untuk keadaan normal dan juga 1,0 untuk keadaan gempa. Yang kedua, overturning atau gulling dengan safety faktor 1,2 untuk keadaan normal dan 1,10 untuk keadaan gempa. Itu dapatnya dari Irza Ahmad, Jurnal Menara Teknik Sipil, Januari tahun 2008. Terus selain dua aspek tersebut, saya juga menemukan kita juga harus memperhitungkan penurunan yang terjadi. Penurunan yang terjadi maksimal 1 inch atau 2,5 cm. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu pada bangunan konstruksi apa fondasi kaisen dipakai berdasarkan ketiga jenis fondasinya. Yang pertama yaitu fondasi kaisen terbuka. Biasanya fondasi ini digunakan pada tanah yang mempunyai muka air tanah cukup dalam, seperti halnya Jakarta. Yang kedua, fondasi kaisen bertekanan. Jenis fondasi ini biasanya digunakan untuk pekerjaan fondasi dengan tekanan air cukup besar, maka digunakan sistem pneumatic caisson. Fondasi jenis ini mempunyai ruangan khusus sebagai tempat kerja dengan tekanan dalam ruangan tersebut lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Tujuannya untuk mencegah rembesan dan bawah agar tidak masuk ke dalam ruangan kerja. Jadi fondasi ini biasanya dibuat untuk di bangunan-bangunan yang dibangun di laut, Bu. Untuk yang ketiga yaitu fondasi kaisen tertutup. Tipe tersebut dipakai dan kedalaman muka air tanahnya. Tipe ini biasanya digunakan untuk fondasi yang berada di air dengan beban yang bekerja tidak berat. Fondasi jenis ini dipakai untuk fondasi jembatan atau fondasi. Taruh mana? Oh iya? Sudah, Nak. Oh, yang mana? Oh, ganti YouTube. Kamu mau YouTube? Sebentar ya. Itu YouTube-nya. Kamu nyari apa? Kamu kayak mati naya. Sebentar. Wih, Yamil rek enak main terakhir ini. Septian ya. Sep, aku tawa musik kan. Sekarang Apa sih? Sep, itu video. Ada. Ril, kambingmu pada. Guys, sudah selesai belum anunya gosipnya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tapi saya mendengar gosip-gosip yang barusan kamu lakukan. Ya. UAS nanti waktunya
berapa ya? Ya Jam. kayak biasanya lah intinya. Cuma nanti soal UAS-nya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan soal UAS sebelumnya, di mana nanti saya hanya memberikan latihan saja bahwa kamu nanti UAS akan ada analisis lebih dalam dari desain yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu menghitung bisa seperti, maksudnya itu WhatsApp aja sekarang bisa satu kali telepon bisa 8 orang katanya. Bisa nanti pada saat saya kasih soal kalian berjamaah untuk mengerjakan, it's possible. Tapi pertanyaannya akan saya lebih perdalam lagi untuk menentukan kalian lulus atau tidak dalam mata kuliah ini. Nah, jadi nanti opini itu juga ada, kemudian nanti akan ada ya seperti biasa lah. Nah, jadi karena yang hadir ya ini saja di setiap kelas P1 yang aktif selama perkuliahan online itu ya kalian kebanyakan ya yang kalian yang hadir ini ya, walaupun selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman pesan saya tadi kan kayak kalian semua menjelaskan bahwa intinya adalah pondasi Kaison itu tidak boleh mengapung ya. Memang benar, karena pondasi Kaison sendiri itu sama fungsinya seperti pondasi dalam lainnya. Harus mampu menahan beban yang bekerja. Oke. Nah, mampu menahan beban bekerja itu pastinya tidak boleh yang namanya ada terganggu stabilitasnya. Kenapa kok Kaison itu perlu ada stabilitas geser? Of course ya. Karena tekniknya Kaison sendiri itu kan sebenarnya dia sebelum menahan beban, konstruksi Kaison sendiri itu kan sebenarnya dia melewati sebuah lapisan air ataupun sesuatu yang lembek atau tanahnya sangat-sangat kurang bagus, istilahnya seperti itu. Kemudian sampai mencapai kedalaman tertentu yang dirasa tanahnya itu mampu untuk menahan si tebal Kaison. Kayak Kaison tuh bayangannya itu kayak sumur gitu, Rek. Kayak sumur tapi tipis dengan tebal sil 0,75 meter atau 0,5 meter lah. Paling kecil. Nah, itu kalian bisa bayangkan. Terus dia kosong tengahnya. Kalau tengahnya mau diisi lagi, istilahnya mau diinjeksi dengan sebuah cairan beton, berarti dia jadi kayak pondasi bor tapi dengan casing. Istilahnya seperti itu. Kalau pondasi Kaison ada yang bilang bahwa dia adalah pondasi sumuran, ya bisa saja. Kenapa kok dibilang pondasi sumuran? Karena tadi bentuknya dia lebar, bundernya gede. Ibaratnya kalau orang punya sumur, mana ada sumur yang kecil-kecil 2-3 meter. Apa maksudnya 40 cm, 60 cm itu kan nggak ada. Lah ya lucu toh, sumur 60 cm, nggak mungkin. Jadi bentuknya seperti pondasi sumuran karena dia emang bentuknya lebar. Tapi sebenarnya dia bukan sumuran secara konsistensi ya. Tapi yang nanti pondasi Kaison itu memang harus dibor dulu atau bagaimana, itu nanti tergantung lapisan yang dijumpai di awalnya. Apakah air atau memang yang bukan air. Nah, intinya seperti itu. Kemudian untuk kontrol daya dukung, yang pertama kita harus merencanakan tebal sil. Pasti. Tebal silnya. Kemudian kalau sudah tebal silnya, baru kemudian nanti ke kontrol geser. Kontrol geser angka V itu kan ada beban yang diizinkan dengan beban yang tidak diizinkan. Nah, kemudian kalau sudah gesernya, kenapa kok harus ada kontrol geser? Karena kan ibaratnya nanti kalau pondasi Kaison itu geser dan dia ada beban di atasnya, bayangkan di sana loh, ambil dulu aja nggak apa-apa di atas. Terus habis itu nanti kalau dia geser, berarti kan otomatis si pondasi itu kan ya geser-geser dong. Logika paling gampang ya, Rek. Kamu kalau membayangkan sesuatu jawab tuh nggak usah yang sulit-sulit. Geser berarti otomatis konstruksi di atasnya mengikuti si bentuk pondasi, ya kan? Akhirnya pondasinya juga ikutan geser-geser dan akhirnya ya runtuh. Itu sebenarnya kontrol geser. Untuk pengapungan sudah ada logikanya. Kamu tuh jangan pakai rumus FI dengan FD. FD udah kelihatan dari beratnya Kaison karena ada proses perhitungan gamanya, LI dan BI-nya dilihat. Jadi LI dan BI akan tergantung dari desainnya. Kemudian FI-nya itu adalah dari kedalamannya. Siapa yang taruh ke sana? Siapa?
Ini loh. Terus habis itu mama kayaknya. Setelah itu baru ke kontrol daya dukung. Nah, kontrol daya dukung itu dilihat di kaison yang tertanam tadi. Jadi kaison tertanam tadi di jenis tanah apa, sudut gesernya bagaimana, berapa besarnya, dan lain-lain sebagainya. Kalau mau menggunakan konsep pondasi dangkal yang seperti di Rekon 1 itu ya masih boleh, karena logikanya dia tertanamnya hanya sekian meter tuh maksudnya sekian berapa yang diketahui dari kasusnya, dikali dengan sudut gesernya berapa. Sudut gesernya kan ada faktor NC, NQ, N gamma, itu masih boleh. Itu aja sih. Kalau kaison, kalau pondasi pancang nanti yang harus berhati-hati ya, karena banyak kompleksitasnya. Bisa jadi nanti yang saya keluarkan adalah distribusi tiang kelompok, efisiensi, dan lain-lain sebagainya. Jadi belajarnya yang harus kompleks. Saya nggak mungkin akan mengeluarkan soal yang sama persis dengan kuis. Kan nanti mengulang. Jadi kuis itu ya sudah nilainya itu, nanti akan saya upgrade entah itu ke perhitungan penurunan, lateral, atau sebagainya. Perhitungan lateralnya yang sudah saya revisi di penjelasan minggu ke berapa ya, lupa. 10 kalau nggak salah, atau 11 yang pakai grafik dari Brajadas tahun 2011 yang sudah saya perbarui. Dibanding dengan modul yang dulu saya pernah tulis ke kalian. Jadi untuk ke kakak kelas dulu kalian tuh lebih ke cara Broms yang panjang, tapi itu kemudian dipersingkat oleh das dengan defleksi dan lateral, itu semuanya gampang. Jadi pakai yang sudah saya perbarui saja untuk lateralnya pondasi pancang. Jadi kaison itu sebenarnya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di minggu awal perkuliahan kita ketemu, kaison itu hanya 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir itu tidak cukup membahas sampai detail. Setidaknya kamu paham bahwa yang namanya pondasi kaison setidaknya ada perencanaan tebal sil, kontrol geser, kontrol pengapungan, dan yang terakhir adalah kontrol daya dukungnya. Sudah, itu saja. Selainnya ya nanti akan ada penurunan dan sebagainya. Itu nanti akan kalian perdalam lagi pada saat kalian mengambil tematik kalau skripsinya adalah bidang kalian geoteknik. Jadi sebenarnya yang diajarkan di kelas itu baru kulitnya tok. Nanti kalau kamu sudah bekerja di lapangan, apalagi KP itu sebenarnya tidak hanya melihat orang bekerja atau mengumpulkan dokumentasi atau mengumpulkan absensi saja, itu tidak. Tapi KP itu adalah mengambil kompleksitas masalah yang terjadi di lapangan. Apa? Ada masalah apa? Solusi yang kalian berikan itu apa? Jadi lebih cenderung ke sana ya kompleksitasnya. Jadi ya itu saja sih dari saya untuk hari ini. Menggantikan perkuliahan yang pagi tadi, saya lupa. Kan kalian harusnya itu mengumpulkan dokumennya itu sehari sebelum perkuliahan. Jadi pada saat kuliah, itu kuliahnya adalah online seperti ini. Maksudnya di Selasa paginya, saya lupa ya. Saya baru ingat ketika saya baca Google Classroom, cuma di kelas kalian yang nggak ada deadline pengerjaannya. Oh ya wes, berarti saya mundurkan kuliahnya. Gitu aja. Jadi gitu aja ya. Presentasinya nilainya juga menyesuaikan dari hasil presentasinya yang tadi, termasuk komponen dan sebagainya. Selesai. Dari saya itu aja. Wes, nggak usah bertanya ya, yang nggak presentasi, yang banyak alasan tadi gimana nilainya, silakan dipikirkan sendiri berapa nilainya ya guys ya. Ya overall cara presentasi yang baik itu first impression, sikapnya harus baik, walaupun kita ibaratnya tidak bertatap muka, istilahnya kalian dekat dengan saya, ya kalian boleh guyonanku gak popo, ya kan saya tidak pernah melarang itu, tapi kan kalau memang nanti bayangkan kalau kalian sudah pada kondisi forum yang resmi, dan ketika kalian sudah diminta untuk presentasi, semuanya juga harus sudah siap, itu saja, saya hanya mengajarkan itu saja. Kalau ada masalah berupa istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan mic tidak keluar dan segala macam, itu semuanya masih dimaklumi untuk zaman sekarang karena kita masih beradaptasi dengan yang namanya media. Tapi nanti kalau semakin ke depan, ibaratnya kita kuliahnya bentuknya akan seperti ini, lebih panjang, ya berarti kalian harus belajar lebih banyak lagi untuk menggunakan si media penyambung kita ini. Ya, itu aja sih dari saya.
Ya wes, selamat belajar. Semoga pertemuannya hari ini bermanfaat dan segera dipelajari kembali materinya mulai dari setelah UTS sampai dengan Pondasi Kaison. Dan semoga semuanya lulus ya dengan nilai yang baik pastinya. Oke. Amin. Amin. Itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Thank you guys. Terima kasih Bu. Berisik. Halo. Mulai apa Hen? Henry, wah. Mau presentasi. Jangan. Mari Isi. Wah, Bu. Bisa respon pengulang gitu kan. Emang Mati. aduh, sabar. Iki mikir ya. Enggak ngerti. Ya. Cengang. Iya, Pak. Wes, Ya, wes, Ya wes. Thank you. Ayo mangan-mangan nih, luwe. Ganggu aja ya, kuliah. Andreas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anda. Remu kayak dono kone. Sumpah aja.